Yo guys, ketemu lagi di Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih di tanggal 14 September 2022 ya, pukul 16, dan keadaan market untuk global crypto market cap-nya ini turun di 6,40% guys, dan lebih baik ya jika dibandingkan tadi pagi. Dan secara keseluruhan untuk aset-aset kripto ini masih merah merona semua guys, bisa kalian lihat di sini ya. Bahkan untuk Solana ini turunnya bisa mencapai 13% guys. Dan yang paling parah lagi, koin Luna ini telah turun sebanyak 36% guys dalam waktu 24 jam ini. Bahkan Luna Classic pun ikut-ikutan turun guys, sebanyak 19,54%. Nah pertanyaannya, apa sih yang tiba-tiba ini kok Luna naiknya bisa separah ini guys? Oke, kita mampir dulu di TradingView ya untuk koin Luna ini. Bisa kalian lihat di sini, kalau kita cek dari kenaikan yang paling tinggi kemarin, berarti sudah turun sekitar 70% guys. Wow, gila. Ini ada apa ini guys? Bahkan untuk koin dari Luna Classic pun, kalau kita cek dari harga tertinggi kemarin ya, ini turunnya sudah 56,84% guys. Dan ternyata yang membuat koin Luna, bahkan Luna Classic ini turun adalah ini guys. Jadi seperti yang dilansir oleh Bloomberg.com guys, di sini diinformasikan bahwa co-founder dari Terra yaitu Do Kwon ini menghadapi surat perintah penangkapan di Korea Selatan guys. Berita ini rilis tanggal 14 September ini guys, sekitar pukul 2. Jadi ini masih fresh banget guys. Dan di sini diinformasikan bahwa pengadilan di Korea Selatan ini telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Do Kwon guys. Do Kwon ini adalah pendiri untuk ekosistem cryptocurrency Terraform Labs yang ledakannya di awal tahun ini memicu kekalahan kripto global. Pengadilan di Seoul mengeluarkan surat perintah untuk Do Kwon dan 5 orang lainnya untuk tuduhan yang mencakup pelanggaran hukum pasar modal negara menurut pesan teks dari kantor kejaksaan. Nah ini adalah wajah dari Do Kwon guys. Mungkin kalian masih belum tahu untuk orangnya seperti apa. Dan ke-6 orang tersebut berada di Singapura guys, di kantor kejaksaan. Dan Do Kwon ini tidak segera membalas email yang meminta komentarnya. Terurainya platform Terra pada bulan Mei, termasuk runtuhnya stablecoin Terra USD, ini mengguncang kepercayaan pada sektor aset digital guys, yang belum memulihkan banyak kerugian. Pengikut Do Kwon ini menyebut diri mereka sebagai orang gila guys, yang mengacu pada Luna. Dan token lain merupakan bagian dari ekosistem yang ia bantu ciptakan. Dia mendapati dirinya berada di pusat salah satu ledakan terbesar kripto ketika Terra USD, juga dikenal sebagai UST, yang hancur dari pasak dolarnya atau DPEG ya, dan meruntuhkan ekosistem yang telah dia bangun. Harga kedua token jatuh mendekati 0 dari 60 miliar US dollar guys yang pernah tercapai. Penguraian Terra memicu penyelidikan di Korea Selatan dan juga di Amerika Serikat, serta pengawasan peraturan yang diperbarui terhadap stablecoin sebagai token digital yang dipatok ke aset seperti dolar 1:1 guys. Stablecoin adalah kendaraan populer bagi investor yang ingin memarkir uang tunai dari koin yang lebih fluktuatif, dan mereka membuatnya lebih mudah untuk memindahkan dana ke bursa kripto. Pada bulan Juli, jaksa menggerebek rumah salah satu pendiri dari Terraform Labs yaitu Daniel Shin saat penyelidikan atas tuduhan aktivitas ilegal di balik runtuhnya Terra USD semakin dalam guys. Do Kwon mengatakan dia berencana untuk bekerja sama ketika saatnya tiba. Dalam sebuah wawancara dengan startup media crypto CoinEdge yang melayangkan prospek waktu penjara, dan Kwon berkata, hidup itu panjang. Kabar ini juga dilansir di harian cointelegraph.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa Korea Selatan ini telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pendiri dari Terra, yaitu Do Kwon. Pengadilan yang berlokasi di Seoul, Korea Selatan ini mengeluarkan surat perintah ya untuk penangkapan Do Kwon dan 5 orang lainnya yang saat ini berada di Singapura. Sementara itu, komunitas Luna Classic ini malah bersuka cita karena kemungkinan kembalinya token Terra Luna Classic. Dari peristiwa pendiri Terraform Labs yaitu Do Kwon ini menghadapi surat perintah penangkapan dari otoritas Korea Selatan. Pengadilan yang berlokasi di Seoul dilaporkan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Do Kwon dan 5 orang lainnya yang semuanya saat ini berada di Singapura. Menurut kantor kejaksaan di Korea Selatan, pendiri Terra ini menghadapi tuduhan melanggar undang-undang pasar modal negara itu. Pada bulan Mei, apa yang pertama kali diduga oleh komunitas Terra sebagai serangan feud menjadi salah satu kehancuran pasar yang paling menghancurkan dalam sejarah kripto guys. Memicu hilangnya jutaan aset dari investor Terra USD atau UST yang sekarang berganti nama menjadi Terra Classic ya, atau USTC. Dan Terra Luna tentunya, yang juga diganti namanya menjadi Terra Luna Classic yang sekarang disebut LUNC.
stablecoin USD mulai menjauh dari DPEG-nya atau patokan dolarnya guys, dan turun ke level terendah sepanjang masa di 0,006 US dollar guys, yang seharusnya itu 1:1 dengan 1 dolar guys pada bulan Juni kemarin. Selain USD, koin Luna sebagai aset yang pernah mencapai puncaknya pada 119,18 US dollar ya kemarin pada bulan April, ini telah turun secara besar-besaran ke level terendah sepanjang masa sebesar 0,000009 US dollar, menyebabkan hotline bunuh diri disematkan pada komunitas Reddit project tersebut. Kecelakaan Terra juga mempengaruhi berbagai protokol keuangan terdesentralisasi yaitu DeFi ya, yang menyebabkan penurunan 80% ke atas untuk project-project yang terkait dengan stablecoin ini guys. Pada 17 Agustus, Do Kwon ini menyewa pengacara dari firma hukum yang berbasis di Korea Selatan hanya beberapa hari setelah mengatakan bahwa pihak berwenang belum menghubunginya. Menurut sebuah laporan, pendiri Terra ini mengirimkan surat penunjukan ke departemen yang bertanggung jawab untuk menyelidiki keruntuhan Terra Luna. Pendiri Terra yang juga memecah kebisuan ya pada 16 Agustus kemarin dalam upaya untuk membersihkan namanya dari berbagai tuduhan. Namun terlepas dari upaya Do Kwon ini, anggota komunitas masih mengkritik CEO dari Terra Luna ini membandingkan situasinya dengan pencipta Tornado Cash yang ditangkap karena menulis kode privacy. Dan kita coba cek ya guys di akun Twitter dari Terra Luna. Kalau kita cek di sini untuk kabar penangkapan dari Do Kwon ini tidak ada guys, dan ini sih sebenarnya wajar-wajar aja ya karena itu vote atau berita buruk ya, dan nggak mungkin bakal di share di official Twitternya guys. Jadi buat kalian yang mencari informasi kenapa Terra Luna ini turun, kayaknya nggak bakal ketemu ya kalau di akun Twitternya guys. Nah kemudian pertanyaannya guys, Terra Luna setelah ditangkapnya Do Kwon ini kira-kira mau dibawa kemana guys? Kalau menurut saya pribadi nih ya, karena si Do Kwon ini adalah co-founder dari Project Luna atau Terra ini ya, maka segala sesuatunya pasti akan ditentukan oleh si Do Kwon ini guys. Baik rencana kedepannya mau dibawa kemana, project-projectnya ataupun event-eventnya, ini tentu saja harus ada campur tangan dari si Do Kwon ini. Nah kalau orangnya nggak ada di penjara, terus mau dibawa kemana gitu? Mau gimana kelanjutannya gitu, ya kan? Jadi secara logika, para holders yang mempunyai token Luna ini menjual secara besar-besaran, dan ini terlihat dari grafik ini guys. Dan ini wajar kalau menurut saya, karena istilahnya masa depan dari Luna maupun Luna Classic ini juga nggak jelas ke depannya mau dibawa kemana. Tapi bisa aja sih ya kalau si Do Kwon ini menunjuk wakilnya atau orang lain ya untuk tetap menjalankan project Luna ini meskipun dia tuh terkena masalah ini ya dan harus dipenjara. Itu pun bisa terjadi guys. Dan tentu saja rencana-rencana ataupun project-project berikutnya pun bisa terus berjalan. Itu bisa jadi. Kemudian pertanyaannya juga yang mungkin timbul ya, kenapa Terra Classic ini juga ikut-ikutan turun guys? Ya pasti ikutan turun guys, karena Luna Classic ini pun masih ada hubungannya dengan si Do Kwon ini dan juga Terraform Labs. Apalagi kemarin itu untuk bisa mengimplementasikan pajak 1,2% itu dari Terraform Labs harus menyetujuinya guys untuk diimplementasikan ke blockchain-nya. Jadi sedikit banyak pasti ada hubungannya gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi ini ya, kayaknya untuk penurunan dari harga Terra Luna dan juga Terra Classic ini akan berlanjut guys sampai nanti ada pengumuman atau ada langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh developer ataupun Terraform Labs untuk project dari Terra Luna ini ataupun Terra Classic di saat Do Kwon dan juga 5 orang yang tadi yang menjadi tersangka ya dan menjalani proses hukumnya. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangan dari Terra Luna dan Terra Classic ini guys. Dan memang efek dari kehancuran Terra ini berimbas kemana saja guys, dan membuat banyak orang itu semakin skeptis saja dengan aset-aset digital. Oke? Jadi tetap sabar dan optimis. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.